Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan atau suara saya semoga jelas ya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki episode kedua dari menciptakan pembelajaran bermakna di dalam kelas ya. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat malam Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki episode kedua dalam web series tentang Meaningful in Classroom, atau bagaimana kita menciptakan pembelajaran bermakna di dalam kelas ya. Pada episode satu kita sudah berbicara tentang bagaimana pembelajaran bermakna itu dimulai dari apa yang disebut dengan prior knowledge atau existing knowledge. Prior knowledge atau existing knowledge di episode satu sudah dijelaskan adalah pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, di mana pengetahuan itu bisa didapatkan dari pengalaman dia. Pengalaman di sini bisa berarti karena dia melihat, mendengar, gitu ya, merasakan itu. Pada saat dia mendapatkan informasi baru dari seorang guru misalnya atau temannya atau dia melihat sesuatu, itu kemudian akan menjadi pengetahuan, akan menjadi pengetahuan yang tertanam di dalam benaknya, di dalam pikirannya, di dalam otaknya ya. Pengetahuan ini yang sudah ada di dalam benaknya, dalam ini disebut tadi prior knowledge. Pengetahuan yang lama yang sudah ada di dalam pikiran dari peserta didik. Nah, kemudian di episode satu juga kita sudah belum pelajari tentang adanya dua jenis ya. Menurut David Ausubel, ada rote learning, dua jenis pembelajaran, satu rote learning, satu meaningful learning. Di mana rote learning hanya berhenti pada tahap menghafal, misalnya seperti itu. Sekali lagi sudah dijelaskan di episode satu, bukan berarti itu tidak penting menghafal. Tetapi kita juga tidak boleh hanya berhenti di situ. Kita harus masuk ke pembelajaran yang bermakna tadi. Yang merupakan salah satu komponen dari pembelajaran mendalam. Sehingga ketika kita hanya berhenti di menghafal saja, itu akan hanya menjadi surface learning, pembelajaran di permukaan. Nah, yang diharapkan adalah dalam proses pembelajaran itu dengan peserta didik benar-benar tidak hanya mempelajari surface-nya saja, tapi dia juga kemudian bisa mendalami itu, belajar dengan lebih dalam lagi agar bisa kemudian menerapkan konsep-konsep, pengetahuan, pemahaman yang telah didapatkan itu dalam konteks kehidupan nyatanya. Nah, jadi di episode pertama sudah dijelaskan betapa pentingnya prior knowledge tadi, gitu, dan betapa pentingnya kalau kita bisa menghubungkannya. Nah, di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara menghubungkan prior knowledge tadi atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, yang sudah ada di dalam pikiran siswa, otak siswa, itu kemudian dihubungkan dengan materi baru yang akan kita sampaikan. Harapannya nanti materi baru ini bisa bertahan lama, bisa menambah pemahaman mereka terhadap sesuatu, dan juga kemudian memberikan kemudahan ya. Jadi memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari atau dalam kemudian meresapi pembelajaran tersebut. Karena ada hubungan tadi atau karena kita menghubungkan dengan prior knowledge. Seperti tadi saya memulai web series atau webinar ini, video ini, dengan saya coba menghubungkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Membuat semacam highlight dari pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya, materi apa yang sudah kita pelajari. Nah, saya membuat sebuah highlight seperti itu, ya, sekilas untuk kemudian kita masuk kepada episode 2. Sehingga di antara episode satu dan episode 2 itu ada jembatan yang bisa kemudian menghubungkan. Harapannya, misalnya ada yang belum melihat di video sebelumnya,
Nah, jadi tertarik. Oh iya nih, saya berarti mesti melihat dulu nih episode yang pertamanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kan di sini ada sub judulnya ya, sub headline-nya di sini. Pembelajaran bermakna terjadi ketika pengetahuan lama menjadi jembatan untuk memahami hal baru. Artinya bahwa di sini peserta didik tidak harus dari nol, ya, tapi dia sudah ada dasar yang kemudian kita hubungkan. Jadi dia ada, oh gitu, ada semacam dalam dirinya itu, oh ternyata ini ya, gitu ya. Oh iya saya pernah belajar ini, ternyata ini hubungannya. Nah, jadi itulah yang diperlukan agar tercipta pembelajaran bermakna. Tanpa kita menghubungkan dengan pengalaman peserta didik, dengan pengetahuan yang sudah ada di peserta didik, dengan apa yang sudah dipahami melalui melalui pengalaman dia, itu tidak akan kemudian menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi bagaimana kita menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dan juga bagaimana kemudian kita mengkaitkan dengan keseharian dari peserta didik. Oke, baik kita akan masuk bagaimana cara menghubungkannya. Oke, di sini kita akan fokus pada menghubungkan pengetahuan lama ini atau pemahaman yang bukan pemahaman lama ya, yang tepatnya pemahaman yang sudah ada ya, dengan pemahaman baru. Nah, ini bagaimana konektivitasnya ini? Apa cara kita guru menghubungkan? Bagaimana kemudian di kelas kita bisa melakukan hal ini sehingga pembelajaran kita kemudian menjadi lebih bermakna. Pembelajaran kita kemudian mudah dipahami oleh peserta didik karena dia tidak harus mulai nol. Karena mereka tidak harus mulai dari nol. Tapi ada bayangan yang sudah kita berikan, ada gambaran yang sudah kita berikan yang bisa menjadi bayangan bagi mereka apa yang akan dipelajarinya. Oke, nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, teknik yang pertama, ketika kita ingin menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru, nah itu pertama adalah biasanya dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini menjadi sesuatu yang mampu menggali apa yang sudah dipahami oleh peserta didik. Karena apa yang ada di dalam pikiran peserta didik, pengetahuan yang sudah dia pahami, pengalaman yang sudah pernah dia jalani, dia rasakan, dia dengar, dia lihat, itu harus kita panggil. Bagaimana kita memanggilnya? Salah satu tekniknya adalah dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan yang tepat, kita akan bisa kemudian menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Jadi di sini kemampuan guru di dalam bertanya itu merupakan salah satu kemampuan yang perlu didalami oleh guru, oleh pendidik. Termasuk dalam hal ini saya pun juga banyak mempelajari bagaimana memberi pertanyaan yang tepat. Nah, pertanyaan seperti apa sebenarnya yang bisa kemudian menghubungkan? Karena tidak semua jenis pertanyaan bisa menghubungkan pengetahuan yang sudah ada atau dengan pengetahuan yang baru. Tidak semua pertanyaan kemudian bisa menggali sisi kritis dan kreatif dari peserta didik. Sehingga kemampuan bertanya ini betul-betul harus dikuasai oleh guru. Ya, saya pun ada beberapa yang saya baca dari buku-buku itu bagaimana teknik-teknik bertanya. Salah satunya nanti Bapak Ibu bisa explore lebih dalam tentang Socrative question ya. Jadi nanti Socrative ya, bertanya teknik Socrative, Bapak Ibu nanti bisa perdalam lebih lanjut lagi. Mungkin di pelatihan ini kita tidak membahas secara dalam tentang itu. Nah, yang pertama adalah pertanyaan yang mesti kita lontarkan itu adalah pertanyaan yang sifatnya open-ended questions atau pertanyaan terbuka. Nah, apa sih? Berarti kalau ada pertanyaan terbuka berarti ada pertanyaan tertutup, ya.
Nah, sebenarnya closed questions, pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan yang dia jawabannya ya atau tidak. Misalkan, sudah atau belum. Itu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang memang dia memiliki satu jawaban absolut. Misalnya seperti itu. Ya, jadi dia memiliki jawaban yang absolut ya, yang sudah itu gitu. Jadi satu jawabannya itu. Nah, jadi ini juga nanti terkait dengan problem yang pertanyaan itu kan berarti soal ya, soalan gitu ya, ada soalan, ada pertanyaan atau problem gitu kan. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajari lebih detail nanti tentang namanya ill-structured problem sama well-structured problem. Nah, ini juga kaitannya dengan tadi sama ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dia tidak bisa dieksplorasi lebih dalam gitu. Tidak bisa dieksplorasi, bukan tidak bisa dieksplorasi lebih dalam, tapi lebih tepatnya membuat siswa hanya punya pilihan untuk menjawab di antara satu atau dua pilihan tadi. Nah, contoh sudah makan belum? Jawabannya antara sudah atau belum, gitu ya. Misalkan kemudian atau yang lain matahari terbit dari mana? Timur misalnya seperti itu ya. Matahari tenggelam dari mana? Di mana? Di barat misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang close questions. Jadi siswa itu antara iya atau tidak. Ada yang sudah ngerti? Misalkan. Ada yang ingin ditanyakan? Gitu kan. Misalkan hal-hal seperti itu juga juga apa namanya bisa termasuk dalam kategori yang close questions gitu ya. Tapi apakah close question ini salah? Tentu tidak, Bapak Ibu. Pertanyaan tertutup ini tidak salah, asal ditindaklanjuti. Misal contoh, ada yang pernah baca puisi? Pernah gitu kan. Ada lagi mungkin belum pernah, misal seperti itu contohnya. Pernah dan belum pernah. Nah, itu kemudian harus kita tindak lanjuti. Tidak apa-apa gitu. Misalnya, oke, tidak pernah. Apa sih yang bikin kamu tertarik dalam membaca puisi? Misal seperti itu ya. Itu pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya pasti beda-beda setiap anak. Menurut anak ini puisi yang bikin dia menarik baca puisi itu kalau begini, yang menurut B kalau begini. Sehingga ada pertanyaan yang berbeda-beda ya, gitu ya. Sorry, jawaban yang berbeda-beda dari setiap anaknya. Bisa saja berbeda-beda seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah salah satu contoh sederhana dari pertanyaan jenis terbuka. Nah, di sini dengan ada pertanyaan ini nanti konteksnya adalah bagaimana kita menghubungkan yang dia sudah pernah lihat dengan informasi baru. Nanti kita sambil jalan akan kita jelaskan lebih detailnya ya. Nah, kemudian di sini juga dia akan coba tadi membangun pemahaman baru. Karena David Ausubel ini memang dia cocok dengan teori konstruktivisme ya. Bagaimana pembelajaran itu dibangun gitu loh oleh peserta didik gitu. Nah, oke, sekarang kita akan mengeksplor lebih lanjut pertanyaan seperti apa dan bagaimana contohnya dalam kemudian menjembatani tadi. Nah, di sini ada banyak jenis sebenarnya tipe-tipe pertanyaan ya. Nah, tapi di sini kita akan coba tiga saja yang disampaikan dulu. Jadi pertama adalah deskriptif, menjelaskan atau menggambarkan. Kemudian di sini ada tipe yang kedua itu pertanyaan eksploratif, mendorong siswa untuk mengeksplorasi ide atau konsep. Dan satu lagi ada pertanyaan hipotesis atau hipotetif gitu ya. Permintaan membuat prediksi atau dugaan berdasarkan konsep yang mereka pahami atau yang sudah mereka tahu gitu. Gitu. Nah, ini kurang lebihnya begini. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa kemudian menggunakan tipe-tipe pertanyaan ini untuk menghubungkan tadi. Nah, di mana di dalam pembelajaran kita mengajukan pertanyaan? Ya, itu berarti sepanjang proses pembelajaran. Jadi pertanyaan kan tidak hanya di depan, tidak hanya di pertanyaan pemantik atau pertanyaan pembuka. Tapi pada saat kita kemudian mengajarkan materi gitu ya, bahwa kita mengajukan tanya jawab lisan itu juga bagian dari asesmen formatif untuk melakukan atau untuk mengecek sejauh mana pemahaman siswa. Nah, disinilah perlu kemudian kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang bisa
kemudian membuat siswa itu menghubungkan yang dia udah ngerti dengan apa yang barusan kita sampaikan. Nah, kalau pertanyaan pemantik, tentu saja dia di depan kan, untuk menjadi juga gerbang, jembatan gerbang, agar peserta didik kemudian ngerasa bahwa, oh ini menarik ini sepertinya. Ya, karena dia belum belajar, tapi sudah kita berikan pertanyaan-pertanyaan rangsangan, stimulus ya, berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan dari sekian banyak jenis pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu bisa eksplorasi lagi. Nah, jadi di sini ada kita deskriptif, eksploratif, ataupun yang hipotesis. Nah, oke. Sebagai contoh di sini misalkan kita eksploratif, kita lihat di sini embun di daun. Nah, embun di daun ini adalah pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada di dalam pikiran peserta didik, dalam otak peserta didik, dalam keseharian peserta didik. Ya, ini mereka udah tahu. Nah, kita membuka sebuah pertanyaan dengan sesuatu yang sudah mereka pahami. Nah, kita menanyakan hal seperti ini, ya, gitu. Bagaimana nih embun itu bisa terbentuk? Misalnya gitu, dia akan coba dulu gitu ya, menjawab sesuai dengan pemahaman yang dia miliki. Tapi di sini kita sudah melihat, sudah membawa materi kita itu ke dalam keseharian mereka, dalam dunia nyata gitu. Jadi mereka nanti dalam pikiran, nih apa ya ini embun di daun ini dengan materi ini apa nih? Akan hubungannya akan apa gitu. Nah itu ini contohnya ya, contohnya. Kemudian misalkan kita akan coba meminta mereka menggambarkan gitu loh. Ini kan tanda. Apa yang terjadi tanda ketika air mulai mendidih? Masak mie ini contoh aja kan, yang lain misalnya kopi apa, bikin mau buat kopi, mau buat susu, misal seperti itu. Apa sih tanda-tandanya ketika air itu mulai dididih? Kapan kamu memutuskan untuk eh, kan kamu memutuskan untuk memasukkan mie ke dalam air itu ketika air mendidih. Indikasinya atau indikatornya, penunjuknya air mendidih itu apa? Sehingga kamu merasa bahwa inilah saatnya saya memasukkan mie. Nah, itu mereka untuk menggambarkan, mendeskripsikan. Nah, ini tentang perubahan ya, ini perubahan fisika gitu misalnya, atau proses tentang siklus air juga nantinya kan, gitu. Nah, ini hal sederhana, tapi akan bisa memancing rasa ingin tahu dari siswa. Sehingga pada saat pertanyaan awal, terutama ini biasanya di pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, di awal, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu, jangan kita menanyakan konsep langsung misalnya gitu. Contoh misalnya, apa sih yang disebut dengan perubahan? Itu fisika misalnya. Atau apa itu titik didih, bagaimana? Nah itu saya kadang sering melihat beberapa RPP itu atau modul ajar ketika menuliskan pertanyaan pemantik itu yang ditanya itu materi pelajarannya langsung. Tapi di pertanyaan pemantik ini kita mesti menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang tujuannya untuk menjembatani tadi pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Yang nantinya kan kita masuk ke pengetahuan yang baru itu gitu. Tapi dimulai dari pertanyaan ini dan nanti ini akan terjadi dialog kan. Jangan Pak atau Bu, cirinya adalah misalkan mulai ada gelembung-gelembung ya kayak gitu. Gitu kan. Nah, ini kan bisa kita coba tanya lebih lanjut. Menurut kalian, kira-kira suhunya berapa itu ya kalau sudah mulai begitu? Itu kan pertanyaan hipotetis, itu hipotesis gitu. Ya. Jadi bisa saja tadi itu juga kita tindak lanjuti lagi. Kira-kira menurut kalian berapa itu suhunya gitu? Misal seperti itu. Ya. Nah, ini juga kemudian tadi yang pertanyaan hipotesis tadi ya. Kalau kita mengendarai motor di kala hujan dengan sangat cepat, apa kemungkinan yang akan terjadi? Gitu kan. Mungkin kita akan menjelaskan tentang gaya gesek gitu ya. Dimana kalau di jalan yang licin itu kan yang gaya geseknya nol misal seperti itu. Dia mungkin makanya dia tergelincir. Tapi sebelum kita bercerita tentang hitungan energi, apa namanya, hitungan dari gaya geseknya, berapa miunya gitu ya, gitu. Tapi kita coba masuk dengan ini. Mereka sering ini kan soal mengendarai motor gitu. Mungkin kalau karena saya mengajarnya di SMK ya.
Tapi setidaknya kalau kita ngajarnya di SD ya kita ganti saat kita ngedarain apa namanya naik sepeda gitu mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang kemudian bisa menggali tadi, menggali dan di situ akan terjadi dialog yang seru. Satu pertanyaan ini bisa merembet ya kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti oleh Bapak. Dan itulah yang harus kita mulai dari pertama. Sehingga peserta didik mulai tertarik tertarik fokusnya ya. Mau kita bawa tuh fokusnya. Biasanya dia habis istirahat tuh dia mungkin masih pikirannya di luar, masih mikirin apa yang tadi dibicarakan dengan temannya. Kita tarik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan-pertanyaan yang berat. Bukan pertanyaan-pertanyaan misalnya konseptual, misal seperti itu. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan ringan yang tapi itu bisa menjadi pembuka. Nah, itu ya. Jadi cara kita menghubungkan yang pertama adalah dengan pertanyaan. Menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang baru. Dengan pertanyaan. Semakin banyak kita bertanya, itu akan semakin kemudian membuat kelas menjadi lebih interaktif. Dan memang Bapak Ibu, pada saat saya sering bertanya di kelas itu, saya kalau akhir semester ya, atau kadang di tengah semester, saya suka melakukan survei itu. Meminta mereka, biasanya sih akhir semester ya, meminta mereka untuk menuliskan, ya jadi memang saya nggak minta mereka tulis nama, untuk meminta mereka, coba tulisin dong, apa yang menurut kamu dari pembelajaran saya yang kamu kurang suka gitu, misalkan atau apa. Nah itu di awal-awal ada itu siswa yang menuliskan, eh, jangan banyak ditanya-tanya gitu. Jangan banyak pertanyaan. Nah, itu ada yang begitu. Tapi dari situ ya saya kemudian jelaskan kenapa saya harus banyak bertanya. Gitu. Nah, pas di survei berikutnya udah nggak ada lagi tuh yang minta supaya jangan banyak tanya-tanya. Ketika saya berikan penjelasan. Kenapa saya banyak melakukan pertanyaan selama sesi pembelajaran. Oke, ya itu adalah cara pertama adalah dengan pertanyaan. Kemudian yang kedua, ini adalah dengan bantuan visual. Nah, ini termasuk kalau menurut Ausubel itu adalah advanced organizer gitu ya. Jadi pada saat kita menyampaikan materi gitu ya, bisa melalui hal-hal yang kemudian dapat kita hubungkan dengan pengetahuan baru tadi. Nah, bantuan visual ini bisa macam-macam, gambar, diagram, grafik, infografis, ya, video. Nah, ini termasuk alat yang efektif. Nah, kenapa salah satu efektifnya? Tentu saja karena dia akan jadi manusia itu kan lebih cenderung sebenarnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya visual dibanding sesuatu yang sifatnya teks gitu. Jadi dia itu sebenarnya otak lebih mudah ketika disajikan hal-hal yang sifatnya ada visualnya. Nah, di sini di presentasi saya juga ya saya berikan ini visual-visual gitu ya supaya memudahkan juga Bapak Ibu. Nah, bantuan visual ini menurut salah satu ilmuwan yaitu August Schweller, tidak salah namanya. Nah, dia mencetuskan teori namanya beban kognitif. Jadi beban kognitif itu adalah beban yang diterima oleh otak peserta didik gitu ya pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah, beban tadi itu ada dua. Bisa dari kompleksitas materinya sendiri, bisa dari cara pengajaran guru. Ya, jadi ada yang dari memang materinya memang ini sudah susah nih materinya memang gitu ya. Tapi ada juga yang materinya biasa-biasa aja, tapi cara guru menjelaskannya mungkin itu yang jadi bikin lebih susah. Nah, itu namanya external load namanya ya. Nah, dengan bantuan visual ini akan memperingan beban kognitif tadi yang disebabkan oleh cara pengajaran kita. Jadi kalau kita banyak teks, nah, itu juga akan berpengaruh gitu. Daripada ya misalkan itu akan membebani pikiran siswa daripada kita misalkan banyak juga memberikan bantuan-bantuan visual melalui video. Nah, itu akan memperingan beban kognitifnya siswa. Nah, jadi ini juga bisa kita buat atau bisa kita lakukan untuk kemudian tadi menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan baru dengan bantuan visual ini. Dan pada dasarnya tadi seperti sudah saya sampaikan, otak manusia ya lebih menyukai hal-hal yang sifatnya visual gitu ya. Oke. Nah, ada banyak cara terkait dengan bantuan visual ini, tapi di sini saya akan sampaikan yang pertama adalah ada tiga. Yang pertama saya sampaikan adalah alat peraga sederhana.
Nah, alat peraga sederhana ini ya mungkin bisa pakai alat-alat yang sederhana gitu ya. Semacam eksperimen ringan misalnya. Nah, mungkin saya banyak mencontohkannya di sains ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa kemudian coba mengasosiasikan dengan yang lain gitu ya. Tidak harus dengan sains. Tapi kebetulan dari pengalaman saya karena saya ngajarnya IPA gitu ya. Nah, alat-alat peraga sederhana ini kan bisa dilihat oleh siswa. Nah, dengan dilihat oleh siswa, maka siswa akan tahu bagaimana sebenarnya konsep itu atau bagaimana sebuah pengetahuan itu kemudian dibangun gitu ya. Nah, jadi daripada kita hanya menjelaskan saja secara secara verbal atau secara tekstual gitu. Kemudian ada peta konsep atau mind map gitu ya. Nah, peta konsep ini menyusun informasi agar hubungan antara apa yang akan dipelajari itu terlihat. Jadi kita bisa kasih gambaran secara umumnya akan begini, nanti detailnya itu akan kelihatan di grafik-grafiknya itu ya. Hubungannya itu, oh ini seperti ini, ternyata ini terhubung dengan ini. Nah itu bisa memberi gambaran awal bagi peserta didik dan akan membantu ya dia keterkaitan di antara konsep atau di antara materi-materi yang ada di pelajaran tersebut. Itu seperti tadi yang saya sebut, ini termasuk dalam kalau menurut istilah Ausubel itu advanced organizer. Nah, kemudian di sini ada lagi poster atau infografis atau video bisa. Jadi bisa dalam dua dimensi atau dalam bentuk video. Termasuk di sini di dalamnya ada simulasi. Nah, ini juga termasuk kita mengintegrasikan teknologi ya di sini ya. Ya, pada saat kita membuat peta konsep itu kan sekarang udah bisa pakai Canva gitu ya. Bikin poster juga bisa. Jadi di sini teknologi juga kemudian memainkan peranannya ya. Jadi apa yang disebut TPACK. Bagaimana teknologi kemudian digunakan dalam proses pembelajaran kita. Oke, nah infografis, poster juga membantu jelas ya, membantu supaya lebih menarik orang. Jadi orang kalau banyak teks itu ya kurang-kurang seru lah kalau banyak teks ya. Jadi teks seperlunya, ya kita tambah visual dan juga nanti penjelasan. Jangan sampai waktu saat kita menjelaskan kita hanya membaca saja. Jadi kita bukan presentasi misalnya atau tidak banyak, tapi kita lagi membaca sebenarnya. Nah itu ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan alat peraga. Nah saya kemarin sedang mengajar itu dan tentang energi, ya saya bawa saja nih, bawa mobil-mobilan, bawa bola gitu ya, seperti itu. Nah ini saya ajak anak keluar gitu. Keluar, tapi ya kalau hujan ya di dalam kelas aja nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang saya ajak keluar juga sambil saya menjelaskan. Nah ini alat-alat peraga ya, alat sederhana, tetapi biarpun sederhana, tapi ini sangat bermanfaat sekali dalam memberi apa tadi menghubungkan pengetahuan yang sudah ada karena anak sudah bisa ngelihat kan oh dia tiap hari ngelihat bola gitu ditendang misalnya atau bola basket dilempar misalnya seperti itu ya. Nah ini akan mempermudah. Nah, sehingga di sini anak-anak itu tidak kesulitan dalam membayangkan bagaimana terjadinya konversi energi, ketinggian itu bagaimana ketimbang kita hanya nulis di papan tulis gitu ya. Kemudian berikutnya adalah peta konsep. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau peta konsep itu misalkan jelaskan tentang ekosistem. Nah, ini kita nanti bisa ngeliat tuh diagramnya, mana produsen, konsumen, dekomposer gitu ya, perannya apa saja gitu, kaitannya bagaimana. Nah, ini dengan peta konsep bisa. Apa aja sih yang mau dipelajari sih di sini nih sebenarnya? Nah, dengan apa tadi? Ya, dengan melihat tadi kan mereka mungkin sudah sering lihat di lingkungan mereka itu ada hewan, ada apa segala macam ya, ada kucing, tikus, misalnya seperti itu di rumah gitu ya. Terus ada ayam, ada apa lagi gitu misalnya. Nah itu kemudian kita coba petakan itu semua sehingga mereka oh iya ya di rumah saya ada ini ternyata tikus misal ya kucing mengejar tikus gitu atau mungkin mereka di sawang lihat ada ular, ada belalang dan segala macamnya. Nah itu kita petakan. Kemudian juga ada berikutnya poster, infografis atau video. Nah seperti ini nih saya sudah membuat begini ya Bapak Ibu. Nah, poster tentang rantai makanan. Ada juga ini media interaktif ya. Ya, tapi ini apa namanya? Ketika menjelaskan tentang tadi itu, apa rantai makanannya ya. Jadi, nah kalau ini posternya, nah media interaktifnya melalui simulasi ya. Itu mungkin saya belum bisa sampai ini ya. Belum bisa saya tunjukkan sih mungkin nanti kapan-kapan saya tunjukkan karena tadi saya coba cari lagi filenya belum ketemu ya.
Nah, jadi ini bisa poster, nah bisa lagi ada media interaktif nih. Jadi saya juga pakai Canva saja. Nah, itu sangat membantu. Jadi waktu itu saya klik misalnya ke apa namanya jejaring makanan itu ya dari produsen, nanti akan lihat tuh yang akan produsen akan lari kemana. Jadi ada gerakannya lah gitu. Nah, itu yang simulasi ya gitu ya, simulasi. Nah, ada juga yang poster seperti ini. Nah, ini juga akan memberi gambaran ini kepada siswa. Justru tadi disampaikan ya, otak anak-anak lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya adalah visual. Sehingga ini kan dia ular, katak kan mungkin udah sering dia lihat gitu ya. Dalam kehidupan sehari-harinya, rumput, dia suka pasti mereka ngelihat lah. Nah, kemudian kita konstruksikan itu menjadi sebuah pengetahuan baru dalam hal ini jejaring makanan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di pertemuan kedua ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya gambaran bagaimana menghubungkan tadi gitu ya. Karena hal ini menjadi bagian yang penting pada saat kita kemudian ingin peserta didik itu memahami materi pelajaran yang kita sampaikan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Caranya bagaimana tadi? Bisa dengan pertanyaan atau bisa dengan bantuan visual. Nah, silahkan Bapak Ibu kombinasikan ini sehingga kemudian pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup, menjadi lebih interaktif. Siswa ketika dia merasa yang diajari itu sering mereka lihat dan mereka sudah ada gambaran sebelumnya, otomatis akan tertrigger gitu supaya dia juga turut serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk episode 2. Jangan lupa nanti kita akan ada episode ketiga untuk membicara lebih detail lagi tentang pembelajaran bermakna ini. Dan bagaimana kemudian itu bisa diciptakan dalam ruangan kelas. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.